Halo, selamat pagi pemirsa. Kabar Indonesia kembali menyapa Anda. Hari ini kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Sari Murtini, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, penanganan pengungsi etnis Rohingya yang terus berdatangan menempatkan Indonesia pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, aspek kemanusiaan bagi mereka yang tertindas perlu untuk dijunjung tinggi. Namun ada pula kepentingan nasional jutaan warga Indonesia yang menjadi prioritas dan harus dilindungi. Bagaimana kita seharusnya bersikap, inilah yang akan kami bahas kali ini, menanti ketegasan pemerintah terhadap pengungsi Rohingya. Pengungsi Rohingya menuai sorotan belakangan ini usai semakin banyak menjadikan wilayah Aceh sebagai tujuan suaka mereka pada pertengahan November 2023. Misalnya, Aceh didatangi sekitar 1.084 pengungsi Rohingya dalam 6 gelombang di Kabupaten Pidi Aceh Timur, Brenen, dan Kota Sabang. Sejauh ini, Pemda setempat mengumpulkan mereka ke beberapa tempat penampungan seperti bekas kantor imigrasi Kota Deshamawe Aceh hingga di Camp Binaraya. Namun sebenarnya apa yang membuat pengungsi Rohingya datang ke Indonesia? Sebelum tahu itu, kami ajak Anda untuk mengenal terlebih dahulu pemirsa siapa sebenarnya masyarakat Rohingya dan apa yang terjadi pada mereka. Menurut Badan Pengungsi PBB, Rohingya adalah kelompok etnis minoritas Muslim yang telah tinggal berabad-abad di Myanmar, di mana mereka ini mayoritas penduduknya beragama Buddha. Dari sisi historis, keberadaan Rohingya tidak disukai oleh mayoritas penduduk di sana yang didominasi agama Buddha. Antara mereka memiliki bahasa dan budayanya sendiri. Namun setelah itu, penampilan fisik etnis Rohingya juga tak seperti penduduk asli Myanmar lainnya. Mereka terlihat seperti orang Bangladesh. Alhasil, konflik antara etnis Rohingya dengan penduduk asli Myanmar mulai pecah pada akhir abad ke-18. Ketika Inggris datang dan menjadikan Myanmar menjadi koloninya, saat itu orang-orang India juga dijajah oleh Inggris berdatangan ke Myanmar untuk bekerja, bahkan terkesan merampas hak orang Myanmar. Hal ini pun membuat orang Myanmar merasa dijajah dua kali, yakni oleh Inggris dan orang-orang India yang secara fisik mirip. Hal ini juga diperparah pada masa Perang Dunia Kedua ketika banyak Muslim Rohingya direkrut oleh Inggris sebagai tentara. Kondisi ini pun membuat etnis Rohingya dianggap sebagai sekutu Inggris dan dengan penampilan fisik yang mirip orang India membuat mereka terjebak dalam sasaran kebencian orang Myanmar. Dari situlah Myanmar mulai melakukan perlawanan dan berujung ke tindakan genosida. Mereka dilucuti, dikucilkan secara sosial, dan sejak itu etnis Rohingya menjadi populasi tanpa kewarganegaraan. Alhasil, krisis yang semakin panas ini membuat Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Menyusul gelombang kekerasan berturut-turut dari 1978 dan 1991 hingga 1992. Namun kondisi Rohingya di Bangladesh juga tetaplah sulit. Mereka kekurangan makanan, masalah keamanan, masalah pendidikan, dan tidak adanya kesempatan bekerja. Di sana inilah yang membuat Rohingya mengungsi ke beberapa tempat di Asia Tenggara. Salah satunya Aceh, Indonesia, pada akhirnya menuai penolakan dari warga lokal setempat. Adapun alasan penolakan mulai dari minimal lokasi penampungan hingga sikap Rohingya yang dinilai kurang menghargai warga lokal. Pertama kalinya pengungsi Rohingya tiba di Indonesia, mereka disambut baik khususnya oleh masyarakat di Aceh. Namun lambat laun, ada sejumlah kondisi yang membuat mereka di Indonesia menolak kedatangan para pengungsi Rohingya. Alasannya apa saja pemirsa? Yang pertama, tempat penampungan sudah tidak ada mampu menerima jumlah pendatangan yang terus bertambah, bahkan membludak. Kemudian alasan keduanya adalah karena para pengungsi Rohingya dinilai tidak patuh pada norma adat, hingga mereka melakukan tindakan kriminal. Beberapa temuan yang tidak kriminal yang dilakukan oleh pengungsi Rohingya yaitu TPPU atau tindak pidana perdagangan orang, kemudian pelanggaran keimigrasian, hingga ada pula yang tersangkut kasus narkotika. Kali ini saya ajak Anda untuk fokus melihat dugaan penyeludupan hingga TPPU yang melibatkan pengungsi Rohingya, karena dugaan kuat TPPU ini bahkan sudah menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo. Ada dugaan jaringan internasional sebetulnya bermain dalam perdagangan orang pengungsi Rohingya. Polri pun telah menangkap satu pelaku asal Bangladesh. Para pelaku TPPU ini menarik biaya dari pengungsi sekitar 7 juta untuk anak-anak, tepatnya adalah 7 juta rupiah, dan 14 juta rupiah per satu orang dewasa untuk mereka bisa berlayar dari pengungsian Bangladesh ke Indonesia. Jadi mereka ini bukan pengungsi yang berasal dari Myanmar, namun sudah baru ke Indonesia. Nah, modus ini berhasil membuat pelaku perahu keuntungan sehingga 3,3 miliar. Polisi pun telah menyita sejumlah bukti, salah satunya adalah kartu anggota Unshair, dan juga diselungkupkan untuk bisa mengelabui pemeriksaan lantas apa tindakan apa yang telah diambil oleh pemerintah selanjutnya. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Kabar Indonesia pada pagi hari ini.
Mewakili seluruh kerabat yang bertugas, saya Sari Murtini pamit undur diri. Terima kasih dan kebersamaan Anda dan sampai jumpa.